Kita panggil langsung Kak Jordi Hanso. Ain't got generational wealth, it's only a year that I've had these millions. Pelan Kak. My whip could have been in a Tokyo drift car, it's fast and furious. I went from the Toyota Yaris to Urus, they had their chance but blew it. Now this gal want me and her uterus, fuck it, I'm rich, let's do it. Saat Kak Jordi, Take a look at these diamonds, one that's alive for squinting, can't just Ini udah siap langsung We're ngasih through thick and thin, ilmunya she nih, already fixed materinya. on halfway there. Boleh. Oke, untuk itu langsung saja Kak, waktu dan tempat kita persilakan bisa di depan situ Kak. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Boleh sekali lagi selamat sore semuanya. Kok yang ini kenceng banget ya kalau Kak Iya, iya. Jordi yang nyapa. Jadi ini adalah kali pertama aku ngobrol sama teman-teman di daerah Cirebon dan mungkin sedikit disclaimer sebelum ini mulai, tapi aku selalu bilang ketika aku pengen berbicara di depan banyak orang bahwa aku ini bukan seorang praktisi, aku juga bukan seorang ekspertis, aku bukan seorang profesional, tapi aku sama-sama kalian. Apa yang aku mau share hari ini adalah pengalaman diriku sendiri. So, kalau teman-teman merasa ada yang tidak fit sama teman-teman, ada yang nggak pas, boleh nanti kita ada sesi di Q&A ya. Dan hari ini aku pengen ngobrolin sedikit mengenai persona diri dan jadi pemimpin hebat untuk diri sendiri dan lingkungan. Kita boleh langsung next. Di slide yang kedua ini mungkin aku sedikit ngasih tahu buat teman-teman mungkin yang belum paham betul. Jordi ini kerjaannya ngapain aja ya. Dulu dari kecil itu aku pernah jadi figuran. Waktu aku syuting pertama kali. Ada yang kelahiran tahun 90-an di sini? Ya. Gen Z ya. Dulu ada acara di TPI namanya Club Clip yang pembawa acaranya dia Ananda. Tahu? Oh, atau Saras 008 tahu nggak? Saras itu punya adik yang pakai kacamata yang kerjaannya buka laptop. Itu aku. Itu aku dari kecil tuh memang kerjaanku syuting terus ya sampai itu jadi passion. Sampai mungkin beberapa tahun lalu, 6-7 tahun lalu Tuhan kasih berkat lah ke kita untuk bisa punya beberapa usaha. Usahanya apa aja gitu ya, mulai dari ayam, bakso, makanan Sunda, minuman, baik itu restoran dan makanan dalam kemasan. Mungkin kalau teman-teman ada di daerah Cirebon nggak bisa temuin terlalu banyak, kita cuma punya satu outlet. Aku juga lupa di daerah mana ya. Pokoknya adalah di online juga ada. Dan ini sudah ada dari tahun 2017. Sedikit aku share lagi selanjutnya. Ini ada di tahun 2017 Geprek Bensu. Sekarang total outletnya tinggal 90 karena pandemi kemarin. Kemudian Bensu Bakso itu ada di tahun 2018. Makanan Sundanya ada di tahun 2019 dan di tahun 2020 menyusul brand-brand yang lain kemudian. Dan ini semua aku kerjakan tanpa ada pernah belajar di universitas jurusan bisnis. Jadi aku nih seorang tamatan SMA, benar-benar tamatan SMA, dan ini semua aku jalanin semuanya tuh otodidak. Semuanya aku jalanin benar-benar dadakan tanpa ada pembelajaran. Aku punya ini semua di umur 21 tahun. Sekarang aku umurnya 30, jadi ini tuh udah mulai waktu aku umur 20-21 tahun. Geprek Bensu tuh mulainya 2016 sebenarnya. Tapi perusahaannya adanya tahun 2017. Oke. Di usia 20-21 tahun dengan kepala yang isinya tuh masih kepengen main, masih sok tahu dan lain sebagainya. Dulu waktu aku umur 20-21 tahun apa sih yang aku kerjain? Yang aku kerjain tuh ini sebenarnya, ada di slide selanjutnya. Nah, kalau ini kenapa ada gambar masker oksigen. Jadi kalau kita naik pesawat itu kan kalau pesawat mau jatuh, kalau pesawatnya trouble, pramugarinya selalu bilang, tolong diri kalian sendiri dulu, baru nolong orang lain. So, itu menurutku hal yang paling bisa aku terima sih. Gimana caranya kita mau bantu perekonomian keluarga, perekonomian kakak, mau nyekolahin kakak, nyekolahin adik, kalau kalian semua tuh masih galau kerjaannya tiap hari. Kalau kalian itu nggak settle sama hidup kalian, kalian tidak bisa taking care sama ekonomi kalian, sama masalah hidup kalian, lo nggak bisa nolongin orang teman-teman.
Generasi sandwich hancur kalau lu nggak bisa nolong diri sendiri. Menurutku tapi ini ya. Jadi itu kenapa kita harus tolong diri kita sendiri dulu. Pakai masker oksigennya sendiri, baru kita bisa menolong orang lain. Nolong diri sendiri itu bukan berarti kita ada yang banyak salah arti nih sekarang, ada yang bilang apa ya, orang tuh yang biasanya suka jajan boros, istilahnya sampai nggak tahu aku deh, anak Gen Z, apa bukan self achievement, self reward. Orang dapat gaji 2 juta, self rewardnya 1.500.000. Bilang sama dia, ya itu bukan self reward, itu pemborosan. Itu mungkin yang lebih pintar ngomongnya adalah bagian keuangan ya, bagaimana bisa mengatur. Tapi jangan alih-alih bilang self reward, kalian nggak mengatur keuangan kalian, itu menurutku harus dianalisa lagi. Terus kita pahamin lagi makna menolong diri sendiri itu apa. Menolong diri sendiri itu bukan cuma masalah finansial, tetapi masalah planning. Kadang orang itu masalahnya beda-beda. Ada orang kaya, bapaknya punya perusahaan, sekolah di luar negeri, balik ke Indonesia, perusahaannya diurus juga nggak bisa, nggak jalan. Nah kalau kita nih biasanya nih mikirnya, lu sih enak, bapak lu yang punya Alfamart, lu sih enak, kakak lu artis. Bilang lagi sama dia, nggak ada yang enak. Guys bayangin dari kecil sampai gede, dari kecil sampai aku dewasa, orang selalu bandingin aku dengan Ruben. Ruben lebih ngetop ya, lebih terkenal ya. Tapi sekarang gue lebih kaya daripada Ruben punya bisnis. Itu loh. Itu yang sebenarnya harus dirubah mindsetnya di diri kalian. Jangan asik gila ngomong melulu nih. Lu sih enak punya privilege, lu sih enak begini. Ya udah kamu bakal miskin seumur hidup. Nggak bisa kalau otak kamu terus kayak begitu. Tapi how can we create something dari kekurangan yang kita punya? Kita punya sesuatunya apa? Dengan jumlah yang sangat terbatas, ini yang harusnya tuh kita olah. Cara ngolahnya gimana? Kadang-kadang bingung. Gue mulainya tuh gimana ya? Gue pengen usaha, gue pengen merapihin diri, tapi bingung caranya gimana. Ada satu cara yang aku baru dapat, menurutku very efektif. Dan ini penting banget buat kita lakuin secepat mungkin. Di slide selanjutnya kita lihat. Di nextnya. Nah, start journaling and self-assessment. Teman-teman tahu semua artinya. Tapi pasti gak pernah ngelakuin. Mungkin, banyak yang gak pernah ngelakuin. Ada yang pernah menulis keburukan dari hidupnya sendiri? 1, 2, good, very good, 3, 4, 5, 6, 7, very good, nice, 8, 9, mantap. Kalian on the right path. Jadi ada istilah gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut di seberang lautan bisa kita lihat. Itu yang zaman sekarang banyak orang itu selalu ngeliat dan orang itu lakuin. Kesalahan orang lain dia omongin, tapi dia nggak pernah analyze dirinya dia sendiri. Saya itu kekurangannya apa ya? Saya itu kelebihannya apa ya? Kalau istilah bisnis tuh SWOT lah kita bilang. Jadi SWOT ini yang sebenarnya penting untuk dilakuin. Let's say kita bilang, aku akan kasih contoh diriku sendiri ya. Nanti teman-teman akan apply ke diri kalian masing-masing. Contoh aku bikin SWOT diriku sendiri. Yang pertama, Jordi, SWOT. Strength-nya Jordi apa? Jordi itu karena dari kecil dia pintar ngomong, dia itu udah syuting, berarti Jordi itu pintar presentasi. Berarti Jordi itu jagonya di area marketing. Nah, ini yang harus kalian tentuin menjadi persona diri kalian. Persona diri itu juga harus ditentukan berdasarkan profesi. Harus paham betul kalian itu profesinya apa. Contoh pengacara, persona dirinya adalah kaya raya. Nggak ada klien yang mau cari pengacara tuh miskin.
Makanya pengacara tuh emasnya banyak, barangnya mewah. Karena kalau enggak, orang bakalan curiga, jangan-jangan gue dimainin sama dia. Pengacara itu kan gaya hidupnya sekolahnya aja mahal. Kalau pengacara aja gayanya tidak keren, kayaknya susah deh. Persona diri pengacara apalagi? Galak dan juga tegas. Jangan kamu jadi marketing brand, tapi kamu pakai personanya pengacara. Ya kliennya kabur besti. Nggak bisa. Menurutku ya, itu dia. Persona diri harus dilihat dari SWOT ini. Kamu mau jadi apa? Kamu mau orang melihatmu sebagai apa? Harus ditentukan dari sekarang. Berdasarkan profesi yang mau kamu dalamin. Karena aku adanya di marketing branding, 70% produk kita itu semuanya maklun. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Tasikmalaya, ada yang dari Garut, bakso aci itu kita nggak ada yang bikin. Semuanya kita maklun dari orang, kita ambil dari UMKM. Jadi kita fokusnya adanya di sana. Saya membuat personal diri saya itu sebagai seseorang marketing yang menjual produknya dan memberikan rasa kepercayaan kepada customer untuk membawa keramaian datang ke toko kita untuk mereka jajan di tempat kita. Jadi sikapnya tuh harus ramah, harus bisa membeli hati pelanggan, membuat pelanggan balik lagi. Dan persona diri ini nggak bisa dipakai buat debt collector. Uangnya nggak balik, malahan orang utang lagi. Kan dikasih kenyamanan sama debt collector. Jadi strength ini harus ditentukan di bagian awal. Kalau kita mau menjadi pemimpin dan kita mau membawa perusahaan kita ke arah mana, ini harus di-assess ke diri sendiri dulu. Yang kedua, weakness. Banyak pemimpin yang sekarang ini kita temuin, nggak tahu ya, teman-teman udah pada kerja belum? Sekarang banyaknya bekerja atau punya usaha sendiri? Usaha sendiri ya. Ini aku cuma share doang. Aku pernah kerja banyak banget. Aku pernah kerja di radio, bosnya bajingan. Aku pernah kerja di TV, dibayarnya 8 bulan. Iya kan Kak Adri, ada Kak Adri? 8 bulan 1 tahun. Oh macam-macam. Yang aku temuin yang paling banyak adalah banyak pemimpin yang gak jujur. Tidak jujur dalam hal apa? Nggak ada pemimpin yang mau kelihatan tidak lebih pintar daripada timnya. Dan buat aku nggak bisa terima pemimpin yang kayak gitu. Dan aku nggak mau jadi pemimpin yang kayak gitu. Ini namanya kan teamwork ya. Kalau teamwork itu ketika kita lagi meeting, katakanlah kita lagi kamu punya karyawan banyak. Ada 20, 10, 30 karyawan. Yang aku lakukan di kantor itu adalah percakapan 2 arah. Ketika meeting, aku tuh tanya pendapatnya mereka. Oh iya, dari divisi A, gimana menurut kamu feedbacknya? Divisi B, dari kamu menurut kamu feedbacknya gimana? Ini namanya meeting, bukan briefing. Kalau briefing dari atasan satu arah. Nah dulu, aku tuh gak dapetin kayak gitu. Dulu atasanku tuh gak mau disalahin. Kalau atasanku salah, ya dia tidak akan menunjukkan kesalahannya dia akan cari korban lain. Nah yang ini yang sebenarnya sebagai pemimpin tuh menurutku mesti segera diperbaiki. Ada baiknya kita mundur 1 langkah untuk menyadari ketidakmampuan kita apa, kita pelajarin untuk bisa maju jalan lebih cepat lagi. Sampai sini paham ya teman-teman? Terus yang ketiga adalah opportunity. Dari kekurangan dan juga kekuatan yang kita punya, sebenarnya opportunity kita apa ya? Mengenai persona diri, dari cara bicara, dari tadi kita bicara, oh ya saya udah nentuin nih, saya jagonya adalah marketing, saya jagonya ngelobi orang, saya jagonya adalah jualan produk. Opportunity-nya di mana? Berarti kita membuat sebuah brand, terus kita jualin. Jangan ujuk-ujuk lu tiba-tiba buka jasa cleaning service. Yang gak nyambung. Jangan ujuk-ujuk
Tiba-tiba kita ada di tim operation. Karena operation sama marketing tuh adalah dua hal yang bertentangan ya. Ada tim operation di sini? Ada tim operation? Ada mbaknya ya? Di mana tim operation itu 1-2% cost yang kita keluarkan sangat dipertanggungjawabkan di bagian operation. 1-2% biaya yang kita keluarkan itu sangat diperhitungkan kepada COGS kita. Beda sama marketing. Kalau marketing tuh kayak development, dijor-jorin terus. Ada pernah lihat nggak kemarin viral film Barbie, biaya marketingnya hampir berapa belas kali lipat dari biaya produksinya. Ada baca nggak? Ada baca ya? Nah itu nggak bisa digabung operation sama marketing. Balik lagi ke yang tadi, opportunity dari kemampuan diri kita tuh apa? Kita lihat, kita ikutin yang sesuai sama kemauan dan juga kemampuan kita apa. Aku ngambil satu contoh lagi. Ada orang yang memang mungkin kekuatannya ada di bagian negosiasi, ada orang yang memang orang kekuatannya di bagian berhitung. Cocoknya di mana ya kira-kira ya? Pasti di finance. Orang finance disuruh orang finance disuruh jualan udah pasti nggak bisa. Orang finance disuruh kerja di luar jam kerja rasanya sulit. Karena orang finance itu biasanya fokus di balik komputer, dia butuh jam kerja yang pasti, dia butuh membangun modul, dia butuh membangun sistem. Beda sama anak marketing. Anak marketing mah ada event berangkat, pulang pagi berangkat. Anak finance disuruh begitu, besok laporan keuangan nggak dikerjain. Nggak akan bisa. Jadi setelah kita udah analisa diri kita sendiri, kita baru tahu nih, oh kesempatan saya adanya di mana aja ya. Di bagian mana aja. Ini bukan berarti kalian harus kerja sama orang loh. Di kantor kamu punya usaha, kamu juga harus menempati jabatan. Jangan semua mau kamu kerjain sendiri, mati. Iyalah, pasti. Jadi kalau kamu mau cari karyawan, setelah bikin SWOT ini baru tahu, oh saya ini nggak bisa ngitung, saya ini nggak bisa bikin sistem. Oh berarti kamu carinya finance. Oh saya pintarnya finance, berarti kamu cari marketing. Besok begitu. Itu dia, itu yang dimaksud sama yang aku maksud ke opportunities-nya. Lanjut yang terakhir adalah trade. Lebih ke, oh iya, dari ancaman yang bakalan saya temuin ini apa aja ya? Ya very simple sebenarnya. Kita pasti diajarin dulu selalu sedia payung sebelum hujan. Setiap ada plan A kita selalu bikin plan B, plan C, plan D-nya apa. Setelah kita lihat si ancamannya apa, kadang nih yang menjadi problem. Kayaknya banyaknya di sini teman-teman punya usaha ya. Teman-teman punya bisnis sendiri. Yang menjadi problem di karyawan kita adalah karyawan itu tahu akan ada ancaman, karyawan itu udah analisa ada ancaman dari luar, tapi nggak nyari obatnya. Tolol ataupun males. Biasanya apa? Kurang insentif lah, fuck up semuanya. Biasa, itu udah biasa banget. Jadi baiknya teman-teman ini pasti banget tahu ancamannya apa, kemudian force plan-nya apa. Dari ancaman yang teman-teman udah list down nih, oh iya, kita ambil sampel misalkan. Ada satu study case yang pernah aku pelajarin, kenapa McDonald atau mungkin Burger King atau mungkin brand-brand besar lainnya seperti KFC, brand sebesar itu punya modal sangat besar. Di mana di dalam satu restoran pasti ada menu ayam goreng, kentang goreng, nasi, dan juga beef burger. Kalau orang udah punya modal sebesar itu kan sebenarnya kalau mereka mau bikin brand baru ya bisa aja keluarin. Selain daripada menggapai market di mana orang nggak semuanya makan ayam, mereka tuh cari force plan dari cycle of business. Gimana kalau tiba-tiba besok muncul isu sapi gila dari jualan burger? Oh gue masih ada ayamnya. Kalau tiba-tiba muncul isu flu burung, gue jualan burgernya.
Dan itu katanya nggak akan mereka pisah. Katanya. Supaya di ancaman tren apapun, orang mau balik lagi ke tokonya mereka. Orang mau lagi beli ke tokonya mereka. Dulu sempat ada yang rame ya. Gak tau teman-teman baca nggak waktu ada virus H5N1 ya, virus flu burung. Banyak restoran-restoran tuh yang nulis di depannya. Ayam kami bebas dari flu burung, terus kampanye mereka adalah udah nggak campaign ayam goreng lagi. Yang dimunculin adalah Big Mac, cheeseburger. Katanya sih ini memang salah satu plannya mereka. Ketika mereka menghadapi ancaman. Nah, yang harus kita lakuin sekarang adalah kalau kita punya usaha, teman-teman semua, kalau udah tahu ada ancamannya, langsung bikin plannya. Jadi amit-amit besok sewaktu-waktu hal itu kejadian, kalian udah tahu harus ngapain. Termasuk ancaman-ancaman di mana biasanya, aku pengen tahu, teman-teman di sini rata-rata usahanya apa? Snack, bikin sendiri. Gimana? Reseller, oke. Ada lagi? Iya, mbaknya. Kenapa? Resoles. Ada lagi? Satu lagi, iya. Dua-duanya nggak apa-apa. Mbaknya? Buah. Salad buah, oke. Masnya? Seblak. Siwak. Oh iya sih. Mas, saya belum login. Jadi nggak pakai siwak. Nggak bercanda. Siwak kan? Siwak. Seblak. Gak dengar apa sih? Coba lagi. Bawang goreng. Siwak kan? Siwang terasi bawang. Oh siwang. Iya siwang. Nggak tahu itu apa? Bawang goreng. Oh bawang dikasih goreng. terasi. Siwang terasi bawang. Gue ini lagian lo juga lo siwak. Nabi lo sikat gigi pakai siwak. Nah balik dari sini nih, aku udah ngeliat nih polanya masing-masing satu-satu. Masnya tadi jualan snack ya, reseller snack. Trade yang mungkin dihadapin adalah gimana kalau besok tuh produsen TikTok Shop buka pada jualan langsung lewat afiliasi. Reseller bisa ditendang sewaktu-waktu loh mas. Sama produsen, orang pada banyak susah loh. Pabrik juga pada banyak miskin, jujur. Loh, Ruben Onsu kemana habis kena omel sama warga gara-gara jualan minyak goreng. Padahal kalau Ruben itu brand ambassador, pabriknya yang kurang ajar. Pabrik bayar artis buat ngebuang semua reseller. Begitu kejadiannya, tapi ini jangan diposting ya. Di bip ya, bip gitu ya. Di bip ya. Hati-hati loh mas. Nah ini aku bukannya mau nakutin, tapi thread-thread kayak gini. Contoh nih, balik lagi sebelum ke yang lain. Aku nih, apa biasanya? Dulu pernah aku di karyawan di bedol desa sama salah satu ojek online buat bikin brand ayam gepreknya sendiri. Dia bawa data supplier, dia bawa data mitra, dia bawa data, macam-macam. Nah ini yang thread yang kayak gini nih, aku pengen kasih tahu ke teman-teman itu yang bakalan muncul dan harus mencari jalan keluarnya. Bukannya kita negative thinking. Sebagai pemimpin kamu harus punya side plan, bukan negative thinking. Kalau negative thinking tuh nuduh. Kalau ini kan membuat kemungkinan-kemungkinan. Itu kemungkinan yang satu. Jangan stres mas langsung mukanya. Tapi itu mungkin terjadi ya mas. Hati-hati. Atau mungkin besok tiba-tiba ada distributor dari Cirebon, dia mau ngambil partai banyak ke pabriknya langsung, terus jadi semuanya harus lewat dia deh. Nah tuh udah harus mulai kira-kira kalau lagi duduk-duduk santai gitu ya, gimana ya kalau kejadian ya, ntar deh dibuat side plan-nya. Itu thread itu harus dipikirin ya. Kakaknya tadi apa?
Risoles. Oke, risolesnya bikin sendiri. Gimana kalau misalkan tiba-tiba besok Sari Roti ngeluarin risoles dengan harga sangat amat murah? Hah? Gimana Mbak? Bas boleh dong dipinjemin mikrofon biar sambil ngobrol. Bisa balik kanan bubar jalan deh Pak nanti. Ya enggak juga sih, ganti aja risolesnya. Kan brandnya lebih terkenal Pak. Brandnya kenapa? Brandnya lebih terkenal. Ya itu dia sih menurutku. Orang sekarang aja orang tukang dorayaki udah nggak ada gara-gara Sari Roti bikin sari kue. Nah itu. Iya kan? Tapi ya kayak gitu maksudnya. Aku tuh kayak senang membuat analisa sebenarnya dari ancaman-ancaman ini. Kalau sesuatu terjadi gimana ya? Amit-amit. Kalau ternyata nanti ada persaingan yang lebih ketat, apakah aku harus mengganti jualanku atau aku menambahkan menu lain? Karena persaingan harga kalau kita nggak kuat modal mah capek juga. Gitu. Ya. Jangan stres Mbak. Aman. Risoles banyak isinya macam-macam nanti. Ganti produk lain nanti Pak. Ganti, itu semangat ya, tepuk tangan dulu buat Mbaknya. Gitu aja, jadi siwak ya. Terus Mbaknya tadi apa? Salad buah. Gimana kalau tiba-tiba besok pas pengiriman basi? Atau pada saat pengiriman tiba-tiba kena fraud? Boleh pinjam mikrofonnya? Cek. Iya. Izin Kak. Iya, siapa namanya Mbak? Novia. Itu kan salah satu ancaman ya Mbak? Betul. Gimana kalau tiba-tiba besok buah-buahan yang orang seneng nggak musim? Nah, betul tuh Kak. Sering dapat problem gitu juga. Karena kadang kalau buah tuh nggak bakal tahan lama ya. Dan kita nggak akan kebetulan produksi sendiri Kak. Kadang kan nggak tahan lama dan buah itu musim-musiman ya. Jadi kadang diganti lagi buahnya. Tapi biasa kan kekuatan tuh 3 hari itu tuh di kulkas ya. Ya. Tapi kalau misalkan udah lebih dari 3 hari, tapi buah paling bagus itu 2 hari. Kalau udah lebih dari 3 hari aja tuh udah busuk gitu. Jadi jeleknya di situ. Jadi udah punya plan sendiri. Kalau semisal salad buah itu nanti pengen diganti, insya Allah mau diganti Mustafa kentang gitu Pak. Makan Mustafanya pakai salad? Enggak. Oh ganti usahanya? Iya Oh. gitu. Oh ya oke. Jadi sabi gitu Kak. Oke. Ya ini aku cuma pengen ngobrol aja sedikit ya. Oke, mantap Mbak. Siap. Masnya yang tadi kita banyak miskom di awal ya Mas ya? Dan Dari awal kebetulan aja. juga saya fans berat ya kakak nih. Wah terima kasih ya Mbak. Terima kasih Kak. Ya, Mas, gimana Mas? Ya Mas, gimana Mas? Siwang. Siwang terasi bawang. Tahu dong. Iya. Terasi bawang merah tuh. Ya, bawang merah. Ambil dari Jakarta semua Mas, bawang merahnya. Enggak, dari ini Brebes. Dari Brebes. Dari Brebes. Terasinya dari Cirebon toh? Terasinya dari Cirebon lah. Oh ya oke. Gimana kalau misal apa kalau dari tadi udah ada 1, 2, 3. Iya. Ancaman-ancaman yang mungkin aku sedikit ngajak teman-teman mikir ya. Kalau dari Mas, apa kira-kira ancaman terbesar dari siwang yang Mas bikin? Paling kalau dari siwang tuh cuaca sih. Cuaca ketika hujan kadang bawang tuh melambung naik tuh. Oh Iya, iya. harga bawang kan melambung naik. Jadi saya sih tetap konsisten untuk menjual dengan harga yang sama, Ya. dengan kualitas yang sama. Ya. Ya saya tetap lakukan itu Mas. Paling kendalanya tuh di pas hujan itu. Karena memulai itu sebenarnya mudah, konsisten yang sulit. Jadi saya tetap konsisten dengan harga tersebut. Mantap. Semuanya udah pada paham mengenai itu. Satu terakhir sebelum aku lanjut ke slide selanjutnya. Trait yang paling teman-teman mesti ingat adalah duplikator. Orang Indonesia itu pinter banget amati, tiru, modifikasi. 5 tahun gue urusan pengadilan gara-gara kasus Bensu, lu pada nggak nonton? Ah?
Apa besok bikin Netflix kali gantiin Jessica Wongso ya? Awas viral nih, haha. Canda. 5 tahun ngurusin itu. Gimana caranya ada orang yang nama Cinanya Kok Beng berubah nama jadi Benny Sujono supaya bisa disingkat Bensu. Kan emang begitu ceritanya. Gue mah gak takut ngomong begitu. Jelas-jelas dari dulu kita tahu Bensu tuh Ruben Onsu. Ada orang berubah nama dari Kokbeng menjadi Benny Sujono biar bisa disingkat Bensu. 5 tahun terus pengadilan gak belain kita. Anjing dalam hati gue. Gila. Duplikator itu banyak kayak semut di mana-mana kayak kuman. Dan datangnya bukan dari luar, bisa jadi dari internal. Karyawan, partner, bahkan keluarga aja ada. Ingat tuh keripik yang ngadep depan sama ngadep samping? Katanya keluarga. Jadi bukan berarti kita tidak bisa memberhentikan masalah yang ada atau ancaman yang ada, tapi kita membuat perencanaannya. Bagaimana kalau itu terjadi? Aku selalu berdoa tiap malam gini, ya Tuhan, kalau ternyata masalah saya tidak bisa dipermudah, saya minta badan saya yang diperkuat. Kalau kita nggak bisa selesaiin masalahnya, ya kita mintanya kitanya yang dibikin menjadi lebih pintar. Bukan masalahnya yang dikurangin, nggak bisa, kita nggak bisa berhentiin masalah soalnya. Nah ini yang mesti Dino teman-teman ya. Kalau tiba-tiba karyawan kabur gimana? Kalau besok ada yang niru salad buahnya gimana? Kalau besok tiba-tiba siwang, ada yang bikin rasa resepinya persis gimana? Nah itu ada semua di internet ya cara-caranya gimana. Boleh di next lagi. Slide yang terakhir, ini dia membentuk karakter yang mantap dan berprinsip sebagai pemimpin. Dimana kita itu harus menjadi orang ataupun pemimpin yang kupingnya tebel. Jangan dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit kegosok, dikit-dikit panas hati gitu. Karena banyak orang beda kepala, beda juga isinya. Boleh mendengar apapun, tapi tidak semua perkataan harus kita jalanin secara 100%. Sama omongan saya, sama acara ini pun kamu gak bisa percaya 100% loh, maaf ya. Tapi bukan ini ada berapa orang yang ngomong hari ini yang ngasih materi? Ada 4, 5. Ada 5 sesi, ada 6 sesi. 6 orang ini dia ngomong, mungkin pengalaman dia, tapi pengalaman dia belum tentu cocok sama bisnis kalian. Jadi jangan di copy paste, ditangkep, diserap, baru kalian yang bikin planning kalian sendiri. Jangan pernah percaya. Jangan pernah meniru 100%. Belum tentu cara dia tuh cocok buat bisnis kita. Belum tentu. Jadi cuma menyerap sebanyak mungkin, kemudian kita cerna, lalu kita bikin planning kita sendiri. Itu yang dinamain mantap dan berprinsip. Kita prinsipnya satu, apa yang ada dalam diri kita, ya ini prinsip kita pegang. Kemudian menentukan dan sadar menjadi apa Anda di mata orang lain. Persona diri kita itu sudah kita bentuk, kita udah menentuin kita mau jadi apa. Nah kalian juga sudah harus bisa memikirkan sejak awal, kira-kira apa yang orang bilang di mata kalian ya. Kalian mau jadi apa ya? Orang bakal melihat saya sebagai apa ya? Karena we are what we think, we are what we do. Bisa jadi nih orang bilang, sampai hari ini saya masih dibilang tukang ayam goreng. Sampai hari ini masih dibilang tukang bakso, tukang cuanki. Mbaknya juga, mungkin teman-teman pada bilang, nggak kerja, cuma bikin risol kerjaannya. Padahal dia nggak tahu berapa banyak orang yang dipekerjakan buat bikin risol. Nah ini yang harus kita tunjukin dan kita kasih tahu ke orang. Saya mau orang melihat saya sebagai seorang pemimpin di mana saya memiliki usaha ini. Ini yang harus disadarin. Ini yang harus kita bentuk dari sekarang. Supaya ketika karyawan nantinya kita punya semakin banyak,
Ada satu kata-kata yang aku mau share tuh aku lupa. Respect. Kata-kata respect itu sesuatu yang orang gak bisa minta, tapi orang bisa dapetin. Kita itu gak bisa minta orang respect sama kita. Adanya orang takut sama males. Iya, kita kalau punya atasan yang nyebelin cuma kayak, kita gak respect sama lu. Kalau lu ngomong kita iya aja biar cepet. Atau kita takut, iyalah daripada gue kenapa. Tapi saya nentuin, saya mau orang respect sama saya. Saya punya prinsip orang mau respect sama saya. Respect itu gak bisa diminta. Saya harus dapetin dengan cara gimana. Saya menjadi atasan yang baik, atasan yang mendengarkan, atasan yang tegas, dan lain sebagainya. Garis bawahi ya sekali lagi. Respect itu gak bisa diminta, didapetin. Gak akan pernah. Dan kita gak akan pernah didengerin omongannya sebelum kita jadi siapa-siapa. Biarin orang yang kayak gitu. Yang terakhir mungkin ini banyak aku belajar dari senior. Itu ada cepat, tepat, jujur dan juga benar. Zaman sekarang kita mesti fast respon di segala macam situasi. Mulai dari pandemi, mulai dari perkembangan zaman, teknologi, behavior customer, kemudian lain sebagainya. Tindakannya masih sangat cepat. Kemudian selain cepat juga tepat, jujur yang tadi aku bilang jujur sama diri sendiri, jujur buat orang lain, jujur juga sama customer. Jujur sama customer itu apa? Oh ini penting, aku bilang sekali lagi. Ada banyak brand tuh yang gak mau loh kelihatannya kalah, ada banyak brand tuh yang gak mau kelihatannya salah. Kalau mereka punya barangnya reject, mereka punya barangnya tidak bagus, ada banyak orang tuh jualan yang nyari alasan lain. Itu mah gara-gara pengirimannya, itu mah gara-gara penyimpanannya, itu mah gara-gara ini segala macam. Padahal customer cuma minta satu, kalau ada barang rusak, mohon maaf ya Bu, saya ganti boleh? Ya udah gitu aja dulu. Jujur sama mereka, saya minta maaf, nanti akan saya perbaiki, saya ganti barangnya. Itu aja customer masih 1001 mintanya. Ngebalesin chatnya masih 1001, kenapa bisa begini? Kadang gue juga bingung customer kenapa gitu ya. Kita diminta maaf, udah mau kirim barang baru, masih nyecer gitu ada ya? Pernah nemuin gak? Pernah nemuin ya customer yang kayak gitu ya? Ya tapi biarin aja lah. Ya dan yang terakhir, benar. Karena orang yang bertindak cepat, orang yang bertindak tepat, orang yang bertindak jujur, belum tentu benar. Jadi usahakan jalannya lurus aja, terbang setinggi mungkin tanpa menjatuhkan orang lain. Enak rasanya. Jadi ini yang sebenarnya aku jalanin sih. Cepat, tepat, jujur dan juga benar. Mungkin itu dari aku teman-teman semuanya. Nanti kita akan lanjut di situ. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sore. Tepuk tangan yang paling meriah teman-teman buat Kak Jordi, luar biasa. Silakan Kak duduk di tengah-tengah kita. Wah menarik banget ya Sabina ya. Iya, sesi paling lucu juga ya. Paling lucu. Siwak, ada Dari tadi siwak. tegang-tegang, Pak. Ada yang Oke. mau bertanya? Sebelum ke teman-teman aku mau nanya satu dulu Kak Sabina. Kak Jordi, ini pas usaha pasti kan pernah lah kena tipu, kena kasus. Titik terendah kakak apa sih Kak ketika berusaha, membangun branding diri? Apa Kak kalau boleh tahu? Titik terendah. Mungkin itu sih ya. Di saat orang berpikir bahwa Bensu itu bukan Ruben Onsu sebenarnya. Dari kasus merek yang kemarin. Oh itu kalau kita bahas sebenarnya caranya lebih panjang lagi ya. Hati-hati loh, teman-teman udah paham belum mengenai hak paten dan hak merek dan hak cipta dan desain industri? Yes. 4 itu udah paham ya bedanya ya. Pihak mana yang sedang berseteru menerima gugatan ataupun menjadi penggugat. Sampai hari ini merek BMW aja masih ada yang mau ngakuin di Indonesia. Sampai hari ini kalau nggak salah waktu itu, waktu zamannya sama Bensu, ada orang yang ngedaftarin Spider-Man di Indonesia. Dan masih berpeluang menang. Dan sampai hari ini sekelas Nutrisari, Nutrifood, itu lagi ada gugatan di Jakarta Pusat. Jadi kita nggak bisa ngelarang orang untuk menggugat kita.
Kita nggak bisa ngelarang orang untuk ngegangguin bisnis kita. Tinggal ya itu dia tadi, kita sudah tahu ancaman-ancamannya. Nah itu yang mungkin menjadi titik terendah di mana perseteruan ini kan perseteruan antara teman. Aku tuh temenan bertiga, teman banget. Besti banget. Besti banget. Bapaknya di Bandar Togel, judi. Demi Tuhan beneran. Udah. Wah, ya berarti kita ngeliat Kak Jordi yang kayaknya hebat ya, kayaknya happy-happy padahal pernah juga teman-teman ngerasain titik terendah dan titik baliknya di situ. Oke, silakan Sabina kalau ada teman-teman mau nanya. Tadi kayaknya ada 4 orang nih yang tunjuk tangan. Coba yang belum dulu. Yang belum dulu, ini kakaknya. Yang kerudung hitam boleh nih, kakaknya juga belum Ya, nih. kerudung hitam. Ya itu dulu, satu boleh. Silakan Kak. Selamat sore Kak Jordi. Hai, selamat sore. Kenalin namaku Nindi. BTW makasih banyak untuk materinya, sangat menginspirasi dan menambah banyak insight juga. Dan aku salah satu penonton TikToknya kakak. Iya ya. Mindsetnya bagus-bagus. Dan yang mau aku tanyain adalah, yang pertama sebenarnya nyambung sih 2 pertanyaan ini. Yang pertama, gimana thinking proses yang kakak punya untuk bikin sesuatu yang otentik. Terus yang kedua, kita kan nggak bisa selamanya 100% otentik ya kak ya. Nah, kadang-kadang kita terinspirasi sama entah produk yang orang lain punya atau sebagainya. Nah, gimana caranya proses terinspirasi tersebut agar istilahnya tidak memodifikasi tapi justru menghasilkan sesuatu yang otentik. Karena saya pribadi bekerja di salah satu perusahaan yang membuat sesuatu yang istilahnya di Indonesia itu sudah banyak, dan gimana caranya untuk tetap otentik tuh itu agak-agak challenging gitu kayak istilahnya gitu. Oke, luar biasa. Lanjut, penanya kedua, boleh? Kita buka masing-masing 3 pertanyaan dulu ya. Ya, boleh Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Kak Bensu yang telah menjelaskan materinya dengan sangat baik dan juga masuk kepada saya gitu. Saya ingin menanyakan bahwa bagaimana cara kita sebagai seorang pembisnis untuk menyikapi lawan bisnis, tapi bukan lawan bisnis, lebih ke teman bisnis ya. Teman bisnis yang ingin menjatuhkan bisnis kita gitu. Terima kasih. Oke, satu lagi boleh? Siapa tadi? Siapa yang mau nanya? Gantian dulu. Ada lagi? Coba, ya deh silakan dulu, boleh deh. Oke, dalam penciptaan sebuah karya tentunya kita butuh brainstorming ya. Seperti Kak Jordi Onsu ketika membuat karya Bensu Group gitu ya, otomatis kan butuh brainstorming yang lama, butuh banyak referensi-referensi. Yang saya tanyakan adalah siapa mungkin tokoh yang menginspirasi atau referensi apa yang menjadi pemantik dalam pembuatan Bensu gitu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan teman-teman buat 3 penanya pertama, luar biasa ya. Tadi mungkin Kak Jordi gimana nih mikir untuk produk yang otentik tapi nggak plagiat gitu kan? Itu kan yang kedua ya tadi ya? Oh yang pertama ya? Yang pertama. Yang kedua tadi menyikapi teman bisnis nih yang kayaknya mau rusak, ngeganggu kita gitu kan. Sampai terakhir tadi referensi Kak kalau brainstorming tuh khususnya buat si Geprek Bensu tuh seperti apa sih Kak? Kemana sih arahnya? Silakan Kak Jordi. Aku jawab yang pertama dulu tadi ya. Gimana caranya kita bisa menjadi otentik? Biasanya aku tuh nggak pernah mau jadi followers. Aku tuh punya prinsip pengen jadi trendsetter sebenarnya. Kalau Tuhan kasih rezekinya, Tuhan kasih berkatnya. Jadi aku kasih tahu pola pikirku sampai hari ini tuh kayak gimana. Biasanya aku ngelihat market itu trennya lagi di mana. Ketika marketnya lagi trennya di mana, malahan aku tubruk ke arah sebaliknya. Supaya kita nggak berkompetisi sama yang banyak. Contoh paling gampang dulu waktu ketika jualan Bensu, Ruben itu cuma artis pertama loh yang punya brand ayam. Sisanya jualan kue dari Sabang sampai Merauke jualannya kue. Berjajar pulau-pulau dan berjajar toko kue artis. Iya kan? Penggagasnya Irwansyah dan lain-lain. Semua jualan kue. At that time aku mikir, kalau gue mau jualan kue modal gue kayaknya nggak dapet deh. Bersaing segede gitu, toko kuenya udah pada canggih banget. Toko kuenya banyak, mewah-mewah. Ya udah, kita nggak usah jualan yang sama.
Kita tubruk aja trennya. Dari makanan manis kita tubruk ke makanan asin. Tubruk sekalian. Oh iya, untuk menjadi trendsetter itu sebenarnya tidak mudah waktu itu. Ya memang Tuhan kasih rezeki, Tuhan kasih berkat lebih juga. Aku cukup banyak sangat terbantu sama apa yang Tuhan bukain jalan ya. Tapi ini cuma cara aku pikir aja. Aku biasanya akan menubruk trennya. Nggak mau tuh. Karena gini, kalau misalkan kita mengikuti tren, apalagi ngikut usaha temen, katakanlah Mas jualan salad buah, saya jualan salad buah, kita temenan. Kalau dia lebih sukses, kita besok iri sama dia. Kalau kita lebih sukses, besok hubungan kita nggak enak lagi sama dia. Mendingan Mas jualan salad buah, lu jual salad buah, gue jual yang lain kali ya, jual apa ya? Apa gue jual teh dalam kemasan, atau gue jual nasi ayam, atau apapun. Biasanya aku nggak mau untuk mengikuti tren. Capek banget. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya untuk tetap otentik tapi gimana caranya untuk tetap otentik tetapi tidak plagiat. Kayaknya kita semua paham ya kalau di Indonesia itu tidak ada sesuatu, bukan di Indonesia, di dunia ini semuanya nggak ada yang otentik, semuanya nggak ada yang original gitu ya. Tinggal gimana kita bisa memodifikasi bakal usaha kita menjadi sesuatu yang baru. Geprek tuh bukan bensu lo pertama kali, tahu kan? Kita nggak pernah klaim, kalau ada yang pernah klaim, yang boleh klaim tuh cuma 2. Bu Rum sama namanya Pak Keko kalau nggak salah. Adanya di UGM. Adanya tuh di UGM. Jadi karena kita tuh sampai ngasih plakat ke dia. Karena memang aku tuh ngikutin Bu Rum. Aku tuh bilang, kok aneh ya ada makanan geprek enak banget tapi nggak tersebar di Indonesia. Bu, waktu ulang tahun geprek bensu yang pertama, aku kesana sama Ko Ruben terus ngobrol. Saya tuh sering makan di sini tahu dulu kalau ke Jogja. Makanya saya bikin geprek. Ya ibu inspirasi saya. Ini bagian dari part of jujur loh. Jangan sampai overclaim kalau bilang geprek itu kita yang bikin. Enggak. Pelopor gitu. Pelopor, bohong. Jogja udah lama banget geprek tuh. Nah, waktu ketika ketemu sama geprek itu gimana caranya tetap menjadi otentik. Aku tuh biasanya melihat juga baik saat ini sampai ke depan membuat forecast trend. Oh iya, kita membuat sesuatu yang sangat Gen Z lah. Jadi dulu tuh mungkin pertama kalinya bensu yang makan ayam geprek pakai saus telur asin. Kemudian pakai keju, adalah beberapa yang pakai keju mozzarella. Nah yang ini yang sebenarnya ditambahin bumbu agar menjadi otentik. Apa pembeda kamu dan orang lain? Selalu tanya, apa yang menjadi unique selling point usaha kamu sama usaha orang lain? Baik itu yang kamu ikutin menjadi inspirasi kamu atau yang sudah ada di market. Itu yang mesti di list. Minimal ada ya 2, 3, 4, 5 pembeda. Semua harus. Mungkin pembeda itu bukan cuma menu ya. Bisa jadi kemasan, sistem jualnya, pemasarannya, atau mungkin harganya. Jadi nggak melulu mengenai menu. Itu yang dijadiin tools sebenarnya. Itu sih kalau dari aku ya. Sama-sama. Tadi Kak, kalau ada teman mitra yang pokoknya mau ngejahatin kita nih, ya kan mau ngebahayain usaha kita nih, gimana tuh Kak? Sebenarnya aku bingung sih jawabnya. Karena gini, tahu dari mana kalau dia mau ngejahatin kamu? Karena jahat itu maknanya luas ya. Ngejatohin tuh maknanya luas. Aku nggak pernah gini. Apa yang aku sampaikan hari ini adalah dari pengalaman hidupku. Aku nggak pernah merasa dijatuhin sama orang. Aku nggak pernah merasa dijahatin sama orang. Selain daripada aku tahu maksudnya dia. Kenapa ada bensu lain selain dari Ruben Onsu? Karena dia mau ngerebut mereknya. Oh karena dia mau ngerebut mereknya, baru kita tahu caranya, berarti caranya mempertahankan merek. Karena jahat tuh maknanya luas. Kalau jahatnya cuma sekedar menduplikasi usaha kamu mah, berapa banyak teman-teman yang habis itu jualan geprek? Misalkan selain dari bensu, berapa banyak teman-teman yang habis itu jualan risol setelah ngeliat kamu sukses? Belum tentu dia jahat. Bisa jadi alasannya karena mereka lebih susah daripada kamu. Bisa jadi.
Kalau kayak gitu kitanya sebagai human ya, sebagai manusia, ya percaya rezeki ada yang ngatur. Mungkin bisa jadi loh, bisa jadi. Kamu bisa kasih tahu nggak spesifiknya? Apa yang teman kamu lakuin? Kasih tahu. Silakan Kak, buka jujur-jujuran aja Kak. Oke, baik. Contoh kecilnya itu ketika kita udah ada di atas ya Kak, Ya, dia masuk gitu Kak. dia masuk tuh. Dia masuk juga sama kayak kita usahanya gitu. Dan ke customernya sama gitu. Oh, oke. Ya, jadi otomatis contohnya, Ya. contohnya misalnya kita udah punya 30 karyawan. Ya, Terus dia masuk nih. Jadi karyawan kita tuh banyak yang ke dia gitu. oke. Betul. Jadi itunya satu orang, Ya, tapi kita ada berdua. ya. Tuh. Oke, paham. Banyak kejadian nih di mana-mana, pasti terjadi. Mulai dari skala kecil, skala menengah sampai skala besar, pasti banyak banget kejadian. Kemarin ada rame loh yang di TikTok Indomie sama mie gaga juga kan ya, kita juga tahu ya. Nah ini kan sebenarnya kalau kita lihat terjadi bukan hanya sama kita aja, tapi itu hal yang rumlah. Siapa? Apa? Lumrah. Hal biasa terjadi, ngomongnya udah gitu aja deh. Hal biasa terjadi di mana-mana. Membuat identitas sebagai brand original dan juga menambah poin kepada brand kamu, itu adalah fokus utama. Ingat, kita usaha itu fokusnya kepada produk. Jadi nggak masalah karyawan yang diambil pun silahkan. Siapa namanya? Pembeli kita yang diambil silahkan. Karena musuh kamu itu fokusnya apa? Menjatuhkan kamu dengan cara menduplikasi caramu. Dia nggak akan pernah bisa menduplikasi apa yang ada menjadi pikiranmu ke depan. Tugasmu adalah bagusin produknya, bagusin brandingnya. Dan itu cuma ada di kamu doang. Dan dia nggak bakal bisa ngikutin itu karena semuanya ada di kepala kamu. Ingat, bisnis itu fokusnya ke produk. Mau 1000 karyawan kamu diambil, tapi produk kamu semakin bagus, produk kamu semakin inovasi, market yang kemarin diambil dia nggak apa-apa, ciptain market baru. Karena produknya semakin bagus. Dan itu kompetisi yang akan terjadi terus. Ketika kamu naik level lagi, nanti ada lagi yang begitu juga caranya sama. Nggak apa-apa, biarin. Fokusku adalah produkku semakin bagus, pengantaranku semakin cepat, kualitasku semakin enak, hargaku semakin murah. Fokus di sana, siapapun pembelinya nanti nggak apa-apa, biarin, tenang aja. Balik lagi ke diri kamu sendiri, ya. Ya, baik. Terima kasih Kak. Yang terakhir tadi apa Mas pertanyaannya? Yang terakhir tadi ini referensi. Tadi benchmarknya tuh kemana sih Kak? Kalau yang geprek bensu ya? Benchmarknya geprek bensu. Ini jadi cerita ya, jujur ya. Benchmarknya pecel ayam tahu? Bener, pecel ayam. Kenapa? Kenapa bisa bikin geprek bensu tuh gara-gara dulu tuh zaman di kosan, di depan tuh ada tukang pecel ayam. 100 meter ada tukang pecel ayam, 100 meter ada tukang pecel ayam lagi. Tapi kenapa ya tukang pecel ayam tuh di seluruh Indonesia banyak banget. Rasanya semua hampir sama, cuma kalau kita datang telat dikit jam 10, dadanya habis, pernah ngerasain nggak? Nasi uduknya habis, tinggal leher doang, tinggal sate doang. Pas lagi duduk tuh mikir, loh kok orang Indonesia nih makan pecel ayam nggak bosen-bosen ya? Pecel ayam ini asalnya dari mana sih? Narik mundur akhirnya. Kenapa orang Indonesia tuh mau makan pecel ayam tiap hari? Kenapa tukang pecel ayam tuh nggak pernah bangkrut di Indonesia? Ternyata top 3 untuk orang Indonesia itu market konsumnya yang pertama adalah ayam, yang kedua adalah sapi, yang ketiga adalah seafood. Karena kan kita sebagai muslim mayoritas ya, kita nggak makan babi, ya kan bener. Sementara nomor 3 tuh seafood karena keterbatasan. Kalau orang Indonesia tuh banyak makan seafoodnya yang mungkin kualitasnya menengah ke bawah. Kalau kualitas ke atas biasanya sama pabrik dikirim ke Jepang. Iya kan? Kita makannya apa Bu? Cuek tongkol, ikan keranjang, ikan bawal juga jarang, iya kan? Jadi seafood tuh jarang. Cumi juga cumi asin, kita makannya biasanya, ya kita ya, aku ya maksudnya. Yang nomor 2 tuh sapi. Sapi tuh ada di posisi kedua karena memang secara harga lebih kompetitif. Ayam itu masih menjadi market leader nomor 1 di Indonesia.
Dari pecel ayam ini benchmarknya pulang tuh aku riset gitu di Google. Oh iya ternyata orang tuh jualan ayam sampai hari ini masih laku banget ya. Karena aku punya prinsip, balik lagi ke yang tadi. Aku berprinsip, aku nggak pengen bikin makanan mewah, aku nggak pengen bikin makanan yang buat kalangan atas. Aku nggak pengen bikin makanan yang very special, yang misalkan dia dibuatnya kayak gastronomi atau apapun. Makanan saya maunya biasa aja, tapi saya mau orang makan makanan saya setiap hari. Dimana orang Indonesia itu rumusnya nggak mau makan mikir, maunya makannya ada karbonya, dan juga maunya sukanya pedes. Nasi, ayam yang murah kemudian sambelnya pedes. Terus mikir tuh dari pecel ayam balik mikir, apa yang kayak pecel ayam tapi belum ngetop ya di Indonesia ya? Apa ya? Lama beberapa bulan baru ketemulah sama geprek. Akhirnya baru bikin geprek bensu. Dan memang walaupun sekarang ini sudah banyak sekali geprek-geprek yang lainnya, hampir seluruh Indonesia menjadi persaingan yang sangat ketat buat kita semua karena region di Indonesia itu kan banyak banget dan banyak yang harganya lebih murah daripada kita di setiap daerah. Tapi paling enggak, aku seneng. Opportunity-nya gede. Teman-teman sadar gak sih, sekarang se-Indonesia udah menghapus nama sambal korek menjadi sambal geprek. Lihat di setiap restoran, sambal korek udah hampir gak ada. Semua tulisannya geprek. Dan geprek itu sekarang nomor 3. Menjadi top consume di Indonesia. Nomor 1 ayam goreng kuning. Nomor 2 itu nomor 1 itu ayam kuning, nomor 2 itu adalah ayam tepung, nomor 3-nya geprek, berhasil menyusul chicken nugget. So, menurutku chance-nya masih gede banget ke depan dan senang bisa ngebantu banyak orang untuk terbuka pikirannya, oh iya, berarti sekarang kita jualannya geprek aja, gitu. Tepuk tangan ya teman-teman. Kak Jordi, ini ada pertanyaan online dari teman-teman yang menyaksikan di Zoom. Dari Patrick Moniaga di Manado. Aku tahu siapa diri aku dengan kelebihan dan kekurangannya. Tapi orang tua pengen aku kerja bukan di bidang yang aku suka. Gimana menurut Kak Jordi? Teman-teman maaf ya, aku tuh gak bisa orang yang disuruh jawab cepet gitu. Kayaknya gue kalau ikut kuis Family 100 gue kalah deh. Karena kan dia mesti jawab cepet ya. Karena aku tuh tipe orang yang wait and see. Aku gak mau asal jeblak gitu. Karena buat aku sebelum menjawab pertanyaan Patrick ini, buat aku dari setiap cerita, dari setiap pertanyaan, dari setiap hal yang kita hadapin selalu ada 2 sisi. Dan aku selalu memperhitungkan sisi sebaliknya sebelum menjawab pertanyaan atau ngambil sikap. Jadi gak bisa tuh kayak, Jor, gue gak bisa diuber-uber. Masih kayak, oh ya, lihat dulu, denger dulu, pikir dulu, baru jawab. Balik lagi kalau jawabannya kayak gini, kalau kita di pertanyaan cepat jawabannya apa anak sekarang? Kabur. Iya kan? Apa namanya, apa istilahnya tuh kalau anak Gen Z, nana freedom gitu, apa? Apa sih, ada anak sekarang yang kalau pada mau kabur tuh bikin istilah. Healing. Healing freedom apa gitu, pokoknya ada deh. Pokoknya kebebasan menjadi diri sendiri gitu maksudnya. Nggak bisa bos, kita mah hidup di Indonesia bukan di luar negeri. Dimana kalau kita di Indonesia pasti menghargai orang tua juga. Nah yang tadi Patrick ini, aku malah mau ajuin pertanyaan balik. Patrick ini umurnya berapa? Kuliahnya apa? Statusnya kayak gimana? Apakah statusnya sudah selesai? Bisa jadi nih. Kayak misalkan aku tahu siapa diriku dan kelebihan kekurangannya, tapi orang tua pengen aku kerja, bukan di bidang yang aku suka. Mungkin orang tua pengen bekerja dia di status dia yang sebagai mahasiswa, bukan di bidang yang kamu suka. Kita mesti tanya lagi, bidang yang kamu suka ngapain? Nyolong. Bidang yang dia suka mesti kita tahu dulu. Hati-hati loh kalau ngasih pendapat sama orang. Kita tanya dulu, kamu tuh sukanya ngapain? Harus lebih spesifik. Usia kamu berapa? Tepat atau tidak? Gitu. Patrick kalau itu kamu jawab aja sekarang deh mendingan ke DM. Kita ngobrol sekalian. Iya kan maksudnya? Kamu chatting lagi ke Zoom supaya kita bisa tahu. Karena aku gak bisa jawab jujur, gak bisa. Takutnya itu loh. Teman-teman paham ya kenapa gak bisa jawab ya? Yang dia suka apa? Kita gak tahu. Takutnya bertentangan memang sama norma-norma kehidupan.
Bener nggak? Entar gara-gara Zoom ini dia besok apa kita laporin polisi sama orang tuanya loh. Lanjut ya kita ya. Lanjut. Patrick nanti chat aja Patrick. Ya. Di DM dibalas nggak Kak? Bisa. Oke, kita lewatin dulu. Sekarang yang Sita di Bandung. Sebagai seorang leader, gimana caranya bernambai dengan kelemahan dan kekurangan kita? Grateful. Bersyukur dulu. Alhamdulillah ya Allah. Bersyukur. Nggak ada yang lebih bisa. Nggak ada yang lebih bisa melawan kekuatan bersyukur. Daripada kamu itu akhirnya ambisius. Karena banyak ataupun sedikit. Jadi teman-teman jangan heran ya kalau aku mungkin sangat sangat fasih mengucapkan alhamdulillah. Mamaku tuh dulu seorang muslim soalnya. Mamaku muslim. Jadi di rumahku tuh diajarkan, by the way aku tuh gak makan, aku walaupun Nasrani aku tuh gak makan B2 guys. Karena sama mama tuh di rumah najis sih. Dari kecil digituin sama mama. Itu jorok tahu gitu. Sama mama tuh digituin. Jadi dari kecil tuh diajarin apa yang baik, mana yang perlu dicontoh, mana yang tidak. Bukan dikotakan mengenai agamanya. Tapi sama mama tuh diajarin dari kecil gitu. Dan dari diriku sendiri untuk berdamai sama kelemahan dan kekurangan kita, balik lagi, bersyukur dulu. Karena kadang orang itu nggak sadar sama apa yang dia punya sebelum dia kehilangan. Karena dia lupa bersyukur. Selalu pengen lebih lagi, selalu pengen lagi lihat yang lainnya gitu. Oke. Untuk pertanyaan online ada lagi? Oke, terakhir ya Kak, karena sudah waktunya juga. Ya. Bagaimana caranya menghadapi sikap orang lain yang tidak suka dengan kesuksesan kita? Ini dari Abdi dari Bali. Cara menyikapi orang lain yang tidak suka dengan kesuksesan kita. Cuek aja ya. Kalau aku sih biasanya selalu cuek. Karena kita tidak pernah bisa membuat semua orang tuh suka sama kita. Baik itu kesuksesan kita ataupun yang lainnya. Kita nggak bisa menyenangin hati semua orang. Dan aku selalu bilang, aku tidak akan bergantung kepada pendapat orang lain, tidak bergantung pada keadaan, pada sebuah benda. Bahagiaku tuh adanya di diri aku sendiri. Jadi orang mau bilang apa nggak apa-apa, orang mau punya apa juga aku nggak peduli. Orang mau ngalamin apa, ya aku akan bisa ngerespon sebisanya aja. Karena bahagiaku, dan ingat ya sekali lagi buat aku imanku tuh antara aku dan Tuhanku, bukan sama orang lain. Orang mau bilang apa, terserah. Itu sih. Keren banget, tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Jordi. Ini materi yang sangat fun, refreshing, dan juga tentunya banyak insight yang kita dapat. Mungkin terakhir Kak, aku meminta closing statement dari Kak Jordi buat teman-teman supaya bisa semangat dan terinspirasi kayak Kak Jordi. Ya. Silakan Kak, boleh Kak, closing statementnya Kak. Teman-teman, ingat tidak ada orang lain yang mau memperkaya orang lain selain dirinya sendiri. Kalau kamu mau sukses, kamu yang mesti tolong diri kamu. Jangan ngandelin tim, jangan ngandelin karyawan. Mereka supporting. Nggak mungkin ada orang yang mau memperkaya orang lain selain dirinya sendiri. Kalau kamu mau sukses, tolong diri kamu, baru tolong orang yang lain. Semangat semuanya. Tepuk tangan teman-teman.